Kuasa Roh Allah hadir di antara kami, memimpin setiap kami, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan di tempat ini akan menjadi berkat bagi setiap hati yang hadir di tempat ini. Dan untuk itu persiapkan hati kami di dalam satu kuasa Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, semuanya di tahun 2025 sekarang ya. Puji Tuhan, dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan tetap mengasihi Tuhan. Yang baru tahun 2025 mimbarnya ini baru ya. Karena kacanya kemarin pecah, diganti, Tuhan minta yang baru. Ya, dan terima kasih dari Kiandai yang memberikan ini semuanya. Dan hari ini kita belajar tentang Injil yang hidup. Setiap anak-anak Tuhan adalah Injil yang hidup di dalam kehidupan ini. Ini penting sekali. Saya yang liburan, semua tak rasa liburan ya. Dan setiap liburan pasti semua inginnya suka, cita, senang, luar biasa. Juga dialami dalam keluarga kami. Kemarin kami liburan ke Jogja, senang luar biasa. Tetapi ada masalah, tetap salah satu cucu saya sakit sampai ke rumah sakit dan ngurus ya, jadi kena virus, jadi ngurus 1 hari sampai 8 kali, sampai kekurangan cairan sehingga harus diinfus. Terus mau pulang, kemarinnya masih ngurus, besoknya mau pulang, bareng sama mobil saya ini jujur ngomong bingung karena nanti ini bisa berapa kali nih berhenti gitu ya. Kalau seperti ini anaknya terus mulus-mulus gitu. Terus pada waktu kita mau pulang kita doa, saya menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan, terutama cucu saya yang mengalami kelemahan tubuh. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang mujizat, sanggup melakukan sesuatu di luar kemampuan kami. Hamba-Mu mohon kesembuhan boleh terjadi dalam diri cucu hamba-Mu ini. Dan yang luar biasa, sampai pulang ke Surabaya sampai dengan hari ini belum ke belakang sekalipun, alias mapet ya. Dan ini pada waktu terjadi seperti ini ya, kita semuanya merasakan sesuatu yang luar biasa, ini mujizat Tuhan gitu ya. Dan saya masih ingat juga di tahun yang sama, tahun 2024, saat anak saya dokter ngomong macam-macam, ada kanker tumor di levernya, macam-macam pokoknya. Dan ternyata mujizat Tuhan terjadi, gak ada apa-apa. Hari ini tadi dia WL. Dan juga mungkin beberapa tahun yang lalu saya juga didiagnosa seperti itu, dan saya merasakan mujizat Tuhan, mujizat Tuhan, mujizat Tuhan. Terus saya mulai berpikir, seberapa tahan semangat kita pada waktu kita merasakan mujizat Tuhan dalam hidup kita, untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Ngerti maksudnya ya? Pada waktu kita menerima mujizat Tuhan itu, semangatnya luar biasa ya. Tapi seberapa lama efektifnya mujizat Tuhan itu bekerja bagi setiap orang, sehingga orang itu bisa tetap mengasihi Tuhan. Nah, itu saya mulai mikir. Sehingga betapa bodohnya kalau kita beribadah cuma berharap mujizat Tuhan di dalam hidup ini. Cuma berharap sesuatu yang sifatnya mujizat Tuhan itu, ya memang kita butuh luar biasa dalam hidup kita, tetapi mujizat Tuhan itu tidak akan membuat iman kita benar di hadapannya. Maksud saya ngerti ya? Karena jemaat di Efrata ini jemaat yang sudah dewasa ya. Kalau masih anak-anak ya mungkin butuh permen terus supaya seneng. Tapi kalau sudah dewasa makan permen nanti giginya lobang, sakit tambahannya. Jadi sesuatu yang berguna, vitamin, obat betul-betul untuk tubuh kita. Yaitu bagaimana supaya iman kita ini bertumbuh bersama dengan Dia. Karena kalau saya lihat orang Israel itu bukan cuman gak bisa karena cuma
orang Israel sama-sama kena diare gitu terus minta Tuhan tolong, bukan gitu loh. Mujizat Tuhan bukan cuma memberhentikan diare orang Israel loh. Bukan cuma karena orang Israel adanya kena sakit, kanker terus Tuhan sembuhkan, bukan cuma itu loh. Pada waktu orang Israel keluar dari Mesir itu mujizat Tuhan itu dinyatakan secara luar biasa bagi sebuah bangsa. Dikatakan bangsa itu bukan 100 orang, 1000 orang, jutaan orang gitu. Nah itu apa? Lautan terbuka. Itu suatu mujizat yang spektakuler itu, yang luar biasa sekali. Malam dijagai sama tiang api supaya binatang tidak mengganggu. Ya Anda mungkin nggak pernah ke padang pasir ya, nggak pernah mungkin ya. Kalau saya pernah pada waktu saya ke Israel, saya pernah cerita tuh ke Israel, saya mau buang air kecil, bisnya saya minta berhenti di tengah jalan di padang pasir itu, saya turun, gelap terus angin sama, nggak kuat saya, lebih baik nggak buang air kecil nanti saya naik lagi, karena angin waktu itu angin dan gelap luar biasa, nggak enak. Itu tanpa pertolongan Tuhan, saya bisa bayangkan jutaan orang berjalan tanpa tiang api, mereka bisa mungkin dipatuk ular, mungkin bisa kayak apa sengsaranya ya, tapi Tuhan dengan setia menjaga tiang api, dan itu luar biasa enggak? Pada waktu mereka bisa melewati lautan itu aja ada nyanyian Musa, mereka bersorak-sorak memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, luar biasa. Seberapa lama mereka bertahan ini? Mereka tidak ada makan dari sorga loh, dari sorga itu mungkin dari atas itu, kepingin makan daging, burung dari atas jatuh, ketepuk sampai tidak ada. Sekarang ini kepingin makan ayam, tiba-tiba ayam goreng datang, ketepuk gitu. Ya, kepingin makan apa? Mana datang embun, dimakan. Sesuatu yang sangat dahsyat loh itu. Itu mujizat dahsyat loh, luar biasa loh. Bukan cuma sekedar sekarang seperti demonstrasi di ibadah-ibadah, jatuh semua. Itu orang sudah imannya katanya luar biasa, ngomong kosong, gak ada kekuatan. Ingat ini semua. Tuhan lakukan itu supaya bukan imanmu menjadi luar biasa, bukan. Dengan adanya mujizat segede apapun juga, gak bisa membuat iman kita luar biasa, tetap kuat, gak bisa. Caranya bagaimana? Nanti firman Tuhan akan mengajarkan. Haraplah kepada sesuatu hal yang sifatnya kekal, yang sifatnya akan membimbing kita selalu. Karena kekuatan manusia untuk bisa mengenang sesuatu yang dahsyat dalam hidup itu sedilu tok, ngerti maksudnya? Sebentar tok. Kemarin saya ketemu dengan beberapa orang, ya pergi ke tempat saya toh. Gini, mereka ngomong gini. Saya ngomong, kamu ngomong, bagus gini, senang-senang, yang paling sengsara itu saya loh. Saya ngomong kayak gitu, kenapa? Iya bahaya, kenapa? Karena besok kalau kamu datang lagi, saya kan berusaha untuk apa? Berusaha untuk apa? Untuk membuat sesuatu yang baru lagi supaya kamu bisa kagum lagi toh, senang lagi. Berarti yang paling sengsara siapa? Saya yang ngomong itu. Karena kalau kamu besok datang dengan kondisi yang sama, kamu akan ngomong apa? Pancet tai. Berarti paling menderita siapa? Saya. Kalau saya tidak bisa apa? Tujuan saya harus bagaimana? Bukan untuk saya, kalau untuk Tuhan, saya bebas. Mau kamu ngomong apa, tujuan saya kamu supaya datang bisa melihat hal yang baik di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan hari ini ditambah atau enggak, ya itu urusannya Tuhan. Kalau saya kepingin supaya orang-orang kagum dengan saya paling menderita enggak? Menderita saya. Ini nanti lukisannya pancet, orang datang, pancet, males. Kayak apa ini, harus berubah, harus gini. Soros enggak bantu ya? Iya, kalian datang cuma gini tok, kayak apa? Rubah apa enggak? Menghakimi tok, ngoreksi tok ya toh. Yang nemplek itu setengah mati enggak? Nah, itu manusia. Enggak ada sesuatu yang bisa membuat seseorang itu senang, bahagia di luar Tuhan. Amin. Ya, belajar ini apapun yang menjadi kebanggaan kita di dalam dunia ini, di dalam kitab Amsal atau Pengkhotbah ya.
Yang ada ini sudah ada yang dulu. Ngerti maksudnya? Artinya apa? Sekarang yang ada ini sebetulnya dari dulu sudah ada gitu loh. Jadi gak usah dibangga-banggakan lah yang kita miliki semuanya itu. Kalau kita Tuhan kasih sesuatu, bersyukurlah, gitu ya. Kalau orang mau menikmati, bersyukurlah. Kalau dia menghakimi, bersyukurlah, gitu loh ya. Jadi kalau ini cara hidup mau bahagia. Kalau enggak, dituntut terus enggak? Saya masih ingat ketemu dengan teman saya ke rumahnya, dulu kita sama-sama main bunga toh. Main bunga, senang bunga. Koleksinya dia berapa gitu. Dan saya datang, waduh luar biasa gini-gini. Itu saya berapa lama, 3-4 bulan saya mau datang ke rumah dia. Aku tak delok ya, ojo percuma, pancet. Ya toh, lo kok pancet apa? Gak apa foto pancet, kon kok cegek lo. Kan lucu toh. Berarti dia yang pertama kali datang lihat Ustaz tempatku, waduh asik gini. Saya datang, wih bagus ya gini-gini. 3 bulan lagi, aku tak datang, ojo pancet, kon kok cegek. Ya itu manusia. Jadi janganlah segala sesuatu yang kita dapat, syukuri. Baik, kecil, besar, semuanya itu hanya untuk sementara. Itu miliknya Tuhan semua. Yang menjadi kebanggaan kita satu, apa? Jika Tuhan ada dalam diri kita. Kenapa kayak gitu? Nah, nanti kita belajar. Kenapa sih itu akan menjadi satu kebanggaan kalau Tuhan itu ada dalam diri kita? Dampaknya apa bagi orang lain? Kekuatannya apa kalau Tuhan ada dalam diri kita? Jangan kita beribadah saya masih bisa melihat sesuatu yang sangat luar biasa yang salah dalam dunia ibadah ini ya. Orang itu akan merasa bangga luar biasa apabila dia itu kepada tahap-tahap tertentu di dalam liturgi ibadah dan dia bisa mencapai sesuatu yang sangat rasanya luar biasa tingginya, kedudukannya dipandang oleh manusia, itu menjadi kebanggaan daripada orang itu. Seringkali tanpa sadar, saya masih ingat dulu pada waktu pertama kali saya melayani, saya tidak sampai jadi tukang nyapu lah, enggak lah, saya enggak kayak gitu ya. Tapi beberapa orang suka kesaksian, dulu aku nyapu, rasanya kayak kalau nyapu itu sesuatu yang apa? Pelayanannya kecil, sekarang aku bisa melayani di atas mimbar, rasanya satu kebanggaan, sesuatu yang hebat. Goblok itu. Gitu loh. Ya, jadi kita coba mulai belajar yang betul. Karena banyak orang yang seperti itu toh. Dan saya pada waktu itu bodoh seperti itu. Ditanyai saya ngotot ngijili gitu, yang habis ngomong sama orang luar biasa. Ditanyai sama orang, "Loh, kamu pendeta di mana?" Mulai. "Enggak, aku cuma ngelayani soundman." Dan orang itu langsung dia apa? Rasanya enggak ada apa namanya? Enggak ada ajiye gitu loh, ngerti maksudnya? Waduh, ini siapa yoga ya? Siapa? Wigo ya? Yugo yoga. Di sini banyak. Katanya ada yang namanya Yugo. Ini kamu ya. Ada yang namanya yoga, itu juga pelayanan di sini. Asal bukan apa toga ya. Ya. Sudah main musik itu terus nginjili orang. Wah, semangat, bagus luar biasa ditanyai. "Lo kamu di gereja ngelayani apa?" "Ngebas" gitu. Rasanya kayak apa gitu ya? "Kalau kamu ngelayani apa?" "Oh, aku ngelayani sebagai ketua Kopmuda." Wah, rasanya ada sesuatu yang luar biasa. Padahal liturgi yang seperti itu bukan menjadikan sebuah kebanggaan. Ada satu hal yang salah. Orang makin di hadapan Tuhan itu bukan cara seperti gitu ibadahnya. Kalau kita mau noto seolah-olah kalau seorang hamba Tuhan, pendeta itu sudah melaksanakan cara liturgi agama yang sangat luar biasa, hidupnya betul-betul sudah pure untuk melayani, gak kerja, gak apa, wah itu betul-betul sudah hatinya untuk Tuhan 100%. Kalau masih kerja itu masih duniawi, ada ngomongnya gitu toh? Atau juga ada yang ngomong kalau memang betul-betul mengasihi Tuhan, kenapa? Kalau dia itu gak ada gak kerja sekuler, dia hanya untuk Tuhan, karena setiap hari hidupnya di dalam rumah Tuhan, setiap hari dia itu hidupnya berdoa, setiap hari itu hidupnya ya mungkin berpuasa, ya mungkin aktivitasnya untuk Tuhan tok semuanya. Itu betul-betul
dia dalam hadirat Tuhan secara luar biasa. Bahkan 24 jam yang dipikirkan sama dia cuma bagaimana beribadah. Itu betul-betul dalam Tuhan. Nah sekarang kita coba lihat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Apakah benar orang yang seperti itu adalah orang yang betul-betul memiliki kerohanian yang Tuhan inginkan? Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hah? Ini yang ngomong siapa? Tuhan Yesus loh. Hidup keagamaannya orang Farisi itu, Anda tahu modelnya kayak apa? Tidak ada orang Farisi itu buka showroom, tidak ada. Ya, orang Farisi itu tidak ada yang hidupnya masih jualan bakso, jualan siomay atau jualan elektronik. Ya, tidak ada. Orang Farisi itu tidak ada jadi pegawainya pemerintahan nggak ada. Dia betul-betul full time. Hidupnya betul-betul melakukan firman Tuhan. Kita ngerti semua toh. Kenapa dia disebut orang Farisi itu tugasnya kayak apa? Melaksanakan hukum-hukum Taurat. Kalau ahli Taurat itu yang menyelidiki kitab Taurat dan dia menyusun hukum-hukumnya, yang melakukan itu, yang melakukan hukum-hukumnya di dalam syariat agama itu disebut orang Farisi. Dia membuat aturan-aturan sangat ketat, orang Farisi itu. Salah cara beragama seperti gitu? Enggak apa-apa. Tetapi ada sesuatu yang salah. Jika hidup keagamaanmu ya tidak lebih benar atau lebih apa? Lebih nemen itu enggak ada bahasa Indonesia ini. Nemen itu apa ya? Yang ngerti kan orang Surabaya toh. Rasanya lebih luar biasa gitulah, ya. Daripada orang Farisi buka agamaanku, mungkin kalau dia berdoa 10 jam, kita berdoanya 20 jam. Kan lebih nemen kita toh. Mungkin dia kalau puasa cuma 1 hari, kita puasanya 10 hari. Kan kayak gitu toh, lebih nemen kita. Kamu gak masuk surga, bukan kayak gitu. Tapi tidak lebih benar. Jadi orang Farisi itu hidupnya sudah full time, sudah tidak jualan gado-gado, sudah tidak jualan sudah tidak mengikut orang, semua benar-benar di rumah Tuhan, dan dia lakukan segala sesuatunya rasanya pekerjaan Tuhan, gitu. Tuhan ngomong apa? Kalau cuma itu tidak masuk ke surga, karena dianggap tidak benar. Terus yang benar ya apa? Kita sama-sama belajar. Hati-hati, karena banyak orang yang salah di sini enggak. Banyak pandangan orang juga banyak yang salah di sana. Waduh, orang itu sudah benar-benar melepaskan duniawi. Ngerti maksudnya? Sudah tidak kerja apa-apa, dia sudah di gereja, sudah betul-betul hidupnya untuk Tuhan. Waduh, ngomongnya aja setiap hari ketemu shalom kayak apa ya? Cuma gitu-gitu tok yang ngomongnya ya mungkin ya, atau sedikit-sedikit ya bicara seperti ini. Tetapi Tuhan ngomong kalau kamu hidupmu tidak lebih benar, berarti itu salah toh. Salahnya di mana? Spiritnya, ya. Spiritnya, rohnya, cara berpikirnya, tujuannya. Dia lakukan segala sesuatu di dalam mengikuti syariat agama itu dengan satu motivasi yang enggak betul. Nah ini motivasi bahaya lagi. Orang sering ngomong kalau melayani Tuhan motivasinya cuma duit itu enggak betul. Memang enggak betul. Tapi kita bisa menghakimi kalau dia duit itu apa enggak itu dari mana. Nah ini juga kita harus mengerti semuanya. Tugas kita bukan di sana, tapi tugas kita tahu melayani Tuhan yang benar itu kayak apa. Kalau dikatakan di dalam Matius 5 ayat 20 ini, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti sama saja dengan orang yang tidak
Percaya toh bahwa Yesus adalah Tuhan, betul nggak? Yang nggak masuk kerajaan surga itu cuma orang yang tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Berarti orang yang modelnya sudah full time, sudah semua, sebenarnya dia itu tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Loh, terus dia itu lakukan keagamanya itu bukan atas nama Tuhan, atas nama apa? Kan ya gitu toh. Masuk dia melakukan agama apa? Kamu di mana? Saya melayani di gereja. Gereja kan mesti untuk Tuhan Yesus. Masuk gereja melayani tuyul kan enggak mungkin toh. Benar enggak? Tapi kalau di sini dikatakan sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga, berarti sama saja dengan orang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Ayat mana aja yang menyatakan itu? Ada. Orang yang melayani Tuhan, yang sudah melakukan mujizat, yang melakukan segala sesuatu atas nama Tuhan. Yesus kan ngomong gitu toh. Yesus ngomong apa? Aku tidak kenal kamu. Wih, serem enggak? Ya, mulai saya introspeksi diri. Ojo-ojo aku kayak gitu. Apalagi aku belum full time, ngerti maksudnya ya? Jadi apakah full time, enggak full time itu bisa menuntun kita masuk surga apa enggak? Belum tentu, bener enggak? Karena enggak ada firman Tuhan ngomong, kalau kamu enggak full time, kamu masuknya di surga tingkat paling bawah. Enggak ada, ngerti maksudnya? Kalau kamu enggak full time, kamu enggak bisa jadi hamba aku, enggak ada. Tapi kalau kamu percaya sama aku, melakukan firmanku, Rohku ada dalam kamu, kamu pasti masuk surga. Amin. Nah, itu mendeteksinya kayak apa? Bahwa kita bisa benar-benar tahu bahwa kita ini sudah di dalam kuasanya. Selama tahun 2024, coba kita renungkan apa yang membuat kita bangga, apa yang membuat kita bersuka cita. Kita renungkan. Apa? Coba noleh kanan kiri. Apa? Nggak usah dijawab. Nanti gegeran di gereja. Kira-kira apa yang menjadi kebanggaanku 2024 aku, yes, aku bangga. Aku suka luar biasa. Apa? Dapat mobil baru? Dapat sesuatu yang baru? Dapat harta benda yang baru? Atau dapat sesuatu yang diinginkan, yang kelihatannya benar, keluarganya menjadi baik, damai, seperti itu? Apa yang membuat kita bangga? Apa yang membuat kita bahagia? Ini penting. Apa yang membuat kita bangga? Wah, aku mengalami mujizat, ya, seperti anak saya, tidak ada sakit ternyata, bahagia, boleh. Tapi tidak boleh berhenti di sana, karena kalau berhenti di sana, kamu pasti lupa. Suatu saat kamu sudah tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan lagi toh. Oh, sudah sehat terus, bener gak? Pada waktu kita manusia itu, kalau orang Tionghoa ngomong bocengli, ngerti maksudnya? Bocengli, enggak tahu kalau ada kata bocengli itu artinya apa, tapi enggak ada. Ya apa ya? Bisa mengingat terus akan sesuatu yang baik. Sulit. Dibaiki kayak apa? Pada waktu kita menerima sesuatu yang rasanya tidak enak sedikit, kebaikan itu rasanya hilang semua, benar gak? Itu manusia. Dan kita berhadapan sama orangnya kayak gitu terus gak? Kayak gitu terus toh? Suamimu itu manusia apa? Kodok? Manusia toh? Istrimu itu ayam apa? Manusia? Manusia toh? Kamu berhadapan sama orang kayak gitu, jadi ingat, suatu saat kita merasakan, aku kurang api, oh apa sih yang beda ini? Kayak gini semua. Terus kita ada kesalahan dikit, wah marahnya dia luar biasa. Terus kita mulai ngamuk, kok apa sih kayak gitu? Itu manusia. Jangankan sama manusia, sama Tuhan aja kita kayak gitu enggak? Kemarin saya pada waktu mau naik mobil, dalam hati saya berdoa terus, Tuhan, jangan sampai dia ngebrok. Nanti bingung papa mamanya, kasihan saya gitu. Enggak terjadi, cuma ya ada buang angin-angin dikit itu loh. Harus buka jendela karena kan baunya kan ruangan AC. Terus, wah deng. Bentar lagi, des, papanya. Oh enggak, puji Tuhan itu. Keluar dari mobil, des, waduh puji Tuhan. 1 hari hilang sudah, ngerti maksudnya? Gak mungkin kita tetap ngomong, wah kebaikan Tuhan luar biasa, nggak ngeprok, mungkin toh? Ya toh? Pada waktu kita menghadapi sesuatu yang rasanya
sama Tuhan nggak boleh, kita sudah lupa bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Bener nggak? Halo? Bener nggak? Rasanya Tuhan ngomong, kamu nggak boleh kayak gini loh ya, aku sudah baik sama kamu, gini toh. Berarti kan tidak ingin kalau kita lakukan itu, dan pada waktu mungkin pada suatu saat seperti ya anak saya turun langsung sekarang ya. Pada waktu dia sakit di rumah sakit, suaminya mungkin wah nangis, aduh bojoku sakno gini. Tuhan tolong Tuhan gini. Tuhan suruh dia Tuhan kasih firman ngomong kayak apa, dia nurut enggak? Betul kok, bener dah. Tuhan ngomong, ayo kamu malam doa ya. Oh iya Tuhan tolong istriku Tuhan tolong. Terus gitu. Tapi sudah divonis bebas, gak ada apa-apa. Yes, terima kasih Tuhan, kau dahsyat, kau luar biasa, amin gini. Semangat sebulan, setelah sebulan Tuhan ngomong sama dia tetap enggak? Ngomong tetap enggak? Ngomong, jangan sampai enggak ngomong. Jaga. Ojo sampai kayak gini kamu. Sudah ada masalah toh. Sik Tuhan, menengok sik Tuhan. Itu manusia. Jiwanya manusia itu kayak gitu. Hati-hati enggak kalau gitu? Wah. Serem sekali. Dan itu semua gak mungkin kita bisa kuat, bisa menang menghadapi apa? DOSA, dosa. Ya, dosa itu sudah dikalahkan di kayu salib sama Kristus. Tapi kita masih pakai tubuh yang lemah ini loh, yang tetap grogoti. Ini yang mengganggu kita, mengacau kita terus, membuat kita ini rasanya gak ada jalan. Tapi untung punya Yesus. Amin. Tapi kalau Anda tidak pernah merasakan itu, ya Anda tidak mau perang sama hal itu. Kita ini dalam dunia ini masih di dalam peperangan sama itu enggak. Yesus sudah mati bagi kita. Ya. Mati bagi kita. Dosa dikalahkan. Amin. Tapi dosa itu masih mengganggu kita terus enggak? Kok taunya di mana? Ada film, itu ada setan gitu. Jangan. Bukti bahwa setan itu masih ganggu kita, itu di mana? Firman Tuhan yang berbicara seperti itu. Nah ini kita sering salah lagi. Kita merasa bahwa kalau Yesus sudah mati bagi kita, ya kuasa setan itu tidak akan mengganggu kita lagi. Saya ngomong sopo. Kalau Yesus ada dalam dirimu, setan tidak akan ganggu kamu. Saya ngomong sopo. Nah itu. Yang bicara siapa kalau ngomong kayak gitu itu? Apalagi ada ngomong pendetanya, setannya ditangkap, masuk non botol, ditutup, dibuang. Yang ngomong siapa? Sama Tuhan setan masih dibiarkan. Tapi dikasih batas. Dijagai. Seperti terhadap diri Ayub. Boleh kamu lakukan ini, tapi satu gak boleh kamu lakukan ini. Nurut gak setan? Nurut. Anak Tuhan menghadapi hal yang seperti itu. Tapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Kekuatannya itu kayak apa? Kita belajar. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 6. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari sewaktu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum tertulis. Jadi kita bisa kuat menghadapi kuasa-kuasa itu, ya dasarnya bukan berdasarkan hukum tertulis itu Taurat, ngerti ya? Perbuatan-perbuatan, kekuatan daripada kemampuan diri kita, yang seperti tadi orang-orang Farisi itu loh. Ya, orang Farisi itu dengan kekuatan dirinya melakukan supaya dia bisa menjadi seorang yang rohani. Ngerti maksudnya? Dengan segala daya
berupaya dengan kekuatannya. Tuhan ngomong, bukan Tuhan ngomong gak mungkin, gak bisa, berarti kamu gak percaya aku. Bener toh? Kalau kamu gak percaya aku dengan kekuatanmu sendiri, gak mungkin kamu bisa sampai ke kehidupan yang kekal, gak bisa masuk surga. Ngerti maksudnya? Orang Farisi itu kayak gitu. Jadi dikatakan, ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Perjanjian baru apa? Beritakan Injil ke seluruh dunia. Lakukan kebenaran firman Tuhan untuk melawan kuasa dosa. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Artinya apa? Yang bukan seperti kekuatan dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa? Orang-orang Taurat itu apa? Perbuatan. Dengan perbuatan, dengan segala syariat agama, dengan kekuatannya sendiri, supaya memiliki kehidupan rohani yang bagaimanapun juga gak akan bisa. Sehingga Tuhan ngomong apa? Kalau kamu pakai spirit yang seperti itu, gak mungkin bisa. Terus spiritnya kayak apa? Dikatakan tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, gak bisa selamat, tetapi roh menghidupkan. Luar biasa gak? Roh Allah yang ada dalam diri kita, dia akan menghidupkan kita. Sebelumnya kita ini adalah orang-orang yang mati. Bukan mati tubuh kita, tetapi roh kita ini mati. Dalam satu pengertian apa? Tidak ada akal budi. Hidup di dalam kegelapan. Firman Tuhan kan ngomong toh, kalau kita tanpa firman-Nya kita berjalan di dalam kegelapan. Firman Tuhan itu adalah pelita hidup kita. Melalui firman-Nya kita sanggup menghadapi kehidupan ini. Tanpa firman-Nya tidak mungkin kita bisa menghadapi kehidupan ini. Firman-Nya bisa berjalan dalam hidup kita melalui apa? Kuasa roh. Kuasa roh berjalan dengan firman Tuhan di dalam hidup kita supaya kita memiliki satu hidup. Amin. Nek enggak, kita berarti mati, enggak ada sukacita, enggak ada damai sejahtera. Terus kita harus ingat, kita datang ibadah di gereja, ke rumah Tuhan, kita lakukan ibadah-ibadah semua ini. Jangan sampai ya, datang beribadah supaya Tuhan senang. Kalau cuma senangnya karena kita datang beribadah, tetapi bukan karena spirit kita sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam diri kita, dan roh Allah itu bekerja dalam diri kita datang ini, seringkali saya sebelum ibadah, saya dulu sering berdoa, pada waktu kita masuk ke rumah Tuhan, bukan membawa korban keluh kesah, tetapi bawa korban ucapan syukur, supaya persekutuan ini membawa satu dampak. Apa sih? Satu dengan yang lain saling menguatkan, satu dengan lain saling memberi, supaya satu yang lain ini menjadi berkat terang bagi yang satunya. Coba seumpama datang di gereja, semuanya mengeluh, semuanya tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan. Pendetanya ambruk enggak? Ambruk. Kamu mau cuma orang 5 di tempat ini, jemaat mau orang 5, mau orang 2, datang tapi membawa hadirat Tuhan itu apa? Merasakan kebaikan Tuhan, merasakan ucapan syukur, merasakan betapa nikmatnya hidup bersama Tuhan, membawa satu dampak apa? Kekuatan yang sangat luar biasa. Amin. Tapi kalau datang di gereja, gak ada semangatnya, mukanya kayak orang, aduh, semangat kalau cumanya banyak, terus udah senang gitu tok. Ya jangan ibadah di sini lah, jangan melayani di sini. Bukan seperti itu, gitu loh. Tetapi bagaimana bisa merasakan hadirat Tuhan secara luar biasa dalam hidup kita? Kalau enggak ya apa? Coba kita lihat. Tuhan Yesus berbicara sama perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal 4. Bukan berarti kita enggak boleh beribadah di sebuah wadah seperti gereja ini. Boleh, enggak masalah. Ya. Ini pertanyaan pada waktu Yesus
berhadapan sama perempuan Samaria. Yohanes pasal 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Wadah, sebuah tempat ya, rumah Tuhan. Terus ya. Terus, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Terus, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Hati-hati. Dalam roh dan kebenaran. Ini gak mungkin kita bisa mengerti dan banyak salah yang disabtiskan. Menyembah roh dan kebenaran, menyembah dengan roh itu ya berbahasa roh itu katanya. Bukan seperti itu ya, salah ya. Berbahasa roh itu bukan untuk seperti itu. Kalau gak berbahasa roh berarti gak menyembah Tuhan. Piye? Kalau kita punya pikiran kayak gitu. Salah toh? Karena di dalam Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Itu ibadahmu yang sejati. Bukan kalau kamu menyembah yang benar itu, kamu harus menyembah di dalam bahasa roh atau apa. Salah. Bahasa roh itu salah satu karunianya. Boleh kamu lakukan itu, tapi dewean nanti di rumah. Gitu toh. Kalau di gereja rame-rame, wah semua, udah ada yang ngerti, bingung semua nanti. Ngerti gak? Tapi kalau di rumah, silakan. Asal semuanya ditujukan untuk Tuhan. Mau caramu kayak apa, silakan. Kalau itu tujuanmu Tuhan. Nyenek salah ya kamu DB urusannya. Ngerti toh? Kamu mari capek-capek di dalam rumah sendirian terus apa? Gak ngerti aku, pokoknya aku lega. Gak apa-apa. Kamu dewean gitu loh. Tapi ada orang banyak tanya apa? Aku ngomong sama Tuhan. Orang jadi bingung, ngerti? Ya, maksudnya seperti itu. Gampangnya kayak gitu aja lah, enggak usah sulit-sulit. Ya. Tapi yang Tuhan maksud roh dan kebenaran, kita coba lihat di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu, melainkan pada roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Wih, luar biasa ini. Jadi, kayak apa ya? Kalau hukum Taurat itu ditulis di roh batu, toh, secara tertulis dibaca. Tetapi ini Tuhan menulis dalam hati. Kayak apa? Hati kita ditulis kayak apa? Bukan ditulis, hati. Hati-hati loh ya. Kok tidak ditaruh dalam pikiran, dalam hati. Hati itu berbicara tentang apa? Hati nurani. Berbicara tentang sesuatu yang ada dalam diri kita. Setiap orang percaya, Roh Kudus diberikan melalui hati nurani. Hati nurani kita dibenarkan melalui firman-Nya. Sehingga hati nurani berjalan dalam firman-Nya, itu yang membuat kita akan mencerminkan hidup kita menjadi pembaruan budi yang baru. Oleh karena itu, di dalam Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai, keluarkan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, itu adalah ibadahmu yang sejati. Oleh karena itu, ayat yang keduanya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budi itu bisa dirubah melalui apa? Firman Tuhan yang bekerja melalui hati nurani kita. Jadi dulu kita tidak memiliki akal budi, kita sudah hilang. Melalui firman-Nya, dia memperbarui akal budi kita. Wah, ini luar biasa, akal budi kita diperbarui oleh firman-Nya. Ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ingin berikan bagi kita. Manusia tadi, kembali lagi ke awal, manusia seringkali berpikir bahwa dengan beribadah sungguh-sungguh dan menikmati mujizat-mujizat Tuhan, menikmati apa, semua itu akan membuat kita menjadi
Luar biasa. Nyatanya enggak toh? Nyatanya makin sengsara toh? Hari ini terjadi mujizat, besok masuk mujizat terus kan enggak toh? Dan mujizat itu akan jadi kekuatan kita. Tapi kekuatan kita akan yang akan terjadi dalam hidup kita apabila Roh Allah hadir dalam hidup kita. Bukti Roh Allah hadir dalam hidup kita, dia akan memperbarui apa? Memperbarui apa? Akal budi kita. Nah, akal budi kita ini bagaimana? Ya, yang seperti tadi itu loh. Kalau Anda tadi saya dengar, saya bisa ngomong, waduh, punya sesuatu yang luar biasa itu seneng gitu. Tapi itu juga akan membuat kita menjadi sengsara kalau kita tidak dalam Tuhan. Bagi orang lain itu kebodohan enggak? Bodoh kalau orang enggak percaya Tuhan. Wah, kok iso firman Tuhan kok iso nyenengno kamu kayak apa? Kita ngajar firman Tuhan setengah mati, tapi bagi orang yang enggak percaya Tuhan itu satu kebodohan enggak? Dia ngomong ya, dilihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi sewaktu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi sewaktu kebodohan. Kalau bagi orang Yahudi batu sandungan karena dia tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Bagi orang non Yahudi itu berarti bangsa lain, goblok gitu loh. Emang kok bisa? Dia berpikir kalau dia punya segala sesuatu isi dunia ini akan membuat dia bahagia. Itu sebetulnya orang yang kayak gitu itu kehilangan akal budi kalau Tuhan ngomong. Kenapa? Karena tidak bisa, dituntut terus. Jadi sumber kebahagiaan itu bukan di situ. Dan orang karena dosa berpikir bahwa itu yang betul. Sebetulnya itu membuat sesuatu jerat bagi dia sendiri enggak? Jerat. Tapi manusia senang dijerat enggak? Senang. Jadi kalau duit banyak itu membuat kita susah apa enggak? Enggak, jangan ngomong susah loh ya. Duit banyak tidak akan membuat kita susah. Duit banyak dan tidak bisa bersyukur di hadapan Tuhan, itu yang membuat kita susah. Kamu punya segala sesuatunya dan kamu merasakan ini kebaikan Tuhan dan kamu berjalan sama Tuhan, tidak menjadi satu kebanggaanmu, itu semua hanya milik Tuhan, itu yang paling membuat kita bahagia. Karena ada ekstrem kanan, ekstrem kiri. Yang satunya, wah kalau kita tidak punya apa-apa, berarti kita menjadi bahagia. Coba naik, nggak usah kerja. Orang punya mobil, kamu cuma sepeda ontel, bahagia. Edan kamu, ngerti? Ya toh, jalan di daerah Raya Darmo, sepeda ontelan, aku bahagia. Ya toh, orang sak jalan ngomong, orang sinting gitu toh. Karena ada firman di hatiku itu. Aneh gitu loh, gitu. Nggak mungkin. Nah, itu yang ekstrem kiri. Yang ekstrem kanan bawa mobil Lamborghini, kacanya buka. Aku bahagia, hartaku banyak. Orang ngomong gila enggak juga? Tapi sesungguhnya kayak gitu enggak? Coba dia keluarkan itu ucapannya. Orang ngomong, gila orang sugih tapi gila, bener gak? Iya, di stopan dibuka kacanya, pintunya dibuka. Aku bahagia, aku kaya gitu. Orang ngomong, loh sugih tapi gendeng gitu. Bener ya? Yang satunya pakai sepeda ontel, bajunya robek-robek. Aku gak punya uang, aku bahagia bersama Tuhan. Orang ngomong, loh sakno gila orang itu. Kita amati semuanya. Yang benar ya apa? Mau dalam kondisi kayak apapun, kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Dan kalau Tuhan ada dalam diri kita, kita dikasih akal budi. Orang ngomong kita sepeda engkol, orang itu kasihan. Kita terima kasih Tuhan. Tapi gak usah, bang, aneh gitu loh. Punya mobil, orang itu sombong, orang itu kami tapi hati sakit. Enggak, Tuhan terima kasih engkau baik Tuhan. Lain tuh. Ada satu hati dalam hatinya. Itu penting. Tidak sadar orang itu.
Kehilangan akal budi itu tidak sadar. Melayani aja ya kayak gitu kok. Waduh, aku rasanya tidak sejahtera di gereja ini. Jemaatnya pancet gak bertumbuh, berarti pendetanya itu tidak diurapi. Kamu kalau ngomong kayak gitu, kamu menghina Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu punya murid 12, yang satu nyanati. Berarti Tuhan Yesus gak diurapi. Kurang ajar kamu, gitu loh. Bukan kayak gitu. Manusia itu tidak boleh seperti itu. Tapi yang penting itu ya apa? Kita sadar dalam dunia ini yang membuat kita gak bahagia itu ada satu kekuatan yang gak bisa kita lawan. Tidak mungkin dengan kekuatan kita, dengan bahayanya manusia itu ya ngesok. Kalau sudah percaya Tuhan, gak percaya setan. Podo aja kalau kamu percaya Tuhan, berarti kamu gak percaya setan, sama saja kamu gak percaya Tuhan. Ngerti maksudnya? Gak ngerti ya? Kalau kita ngomong, aku ini imanku bersama Tuhan, setan gak ada, gak percaya. Berarti kamu gak percaya Tuhan, karena yang ngomong setan ada itu juga Tuhan. Tak ulangi lagi ya. Tapi ojo ngarang-ngarang, kayak pendeta sing ngurupe D itu loh. Wah, di udara ini ada setan ini. Ya gak takut, itu loh. Di mana-mana ada. Tak tengking, tak taruh, incak. Sekarang setannya hilang. Itu rodok setengah itu. Ya. Tapi setan itu ada, tapi gak usah kayak gitulah. Dia gak ngerti itu juga, betul loh? Wah, dia anak khotbah. Wah, itu ada setannya itu. Membuat orang itu terkantuk-kantuk gitu. Akan saya ambil roh setan itu, membuat dia tidak ngantuk. Bahaya loh, gak bisa tidur orangnya nanti. Itu aneh, yang kayak gitu itu aneh gitu loh. Tapi setan itu ada. Percaya aku. Tapi dia tidak bisa berintervensi tidak sesuai apa yang Tuhan inginkan dalam hidupku. Aku percaya. Itu dipegang. Wong firman Tuhan aja ngomong kok, setan itu ganggu terus kok di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 pasal yang ke-12 itu jelas kok ayat 13 dan 17 sampai 17. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilempar ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ini kita sudah mengerti toh, kemarin tak jelaskan toh. Naga itu pertama kali memburu anak laki-laki yang akan dilahirkan toh, tapi gagal, anak itu tetap lahir dan Kristus lahir di dunia. Dia marah, dia kejar perempuan. Perempuan itu digambarkan seorang perempuan yang lagi hamil itu gereja, yaitu siapa? Orang-orang percaya. Dikejar sama setan. Terus kita lihat ayat 14. Kepada perempuan itu diberikanlah kedua sayap dari burung nasar. Ya, ini menceritakan kita tetap dikasih kekuatan oleh Tuhan. Dikasih suatu hal yang sangat luar biasa untuk bisa melawan tekanan daripada si iblis. Terus sampai 17-nya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Siapa itu? Kita, orang percaya. Amin. Itu ayat 17. Dia tetap memerangi kita, dia tetap mengganggu kita. Sampai kapan? Sampai Yesus datang ke 2 kali. Selesai, mereka dimasukkan neraka kekal selamanya. Gitu loh. Tidak boleh, ikut Tuhan itu tidak boleh terlalu ekstrim kanan. Wah, aku tidak percaya ada setan. Ya, aku tidak percaya Tuhan. Si ngomong setan ada itu Tuhan kok. Aneh orang itu toh. Nah, sekarang kita lihat. Yang mengganggu kita selama ini dosa. Tetapi satu hal. Dosa itu gak mampu kita lawan dengan kekuatan kita. Pastilah, janganlah kita ngomong dengan caraku, aku bisa lawan kuasa dosa. Apa? Caranya apa? Ini kita sama-sama renungkan ya.
Kita dalam hidup ini setiap orang pasti ada yang namanya tekanan dosa. Bentuk dosanya saya tidak tahu. Ya, dalam setiap pribadi masing-masing pasti ada. Jangan sampai kita ngomong gak ada aku, berarti gak ada firman dalam hidupmu. Pasti ada. Dosa model kayak apa? Dosamu kayak apa? Gak usah ngomong. Gitu. Tapi pasti ada. Dosa kekhawatiran itu dosa enggak? Tuhan itu, firman Tuhan itu nginget loh, dosa itu bekerjanya macam-macam. Kekhawatiran, ketakutan, menghadapi kehidupan. Terus apa lagi? Kesombongan, apa lagi? Apa lagi? Banyak toh. Macamnya itu ingin punya mamon, dikuasai mamon, apa lagi? Wis wakeh pokoknya. Diingatkan, firman Tuhan ini ingatkan, karena banyak orang yang enggak tahu. Macamnya dosa itu wis enggak tahu. Jangan dosa itu cuma berzina. Wakeh, ngerti maksudnya? Dosa is dosa. Dalam hidup kita itu ada dosanya rasanya kecil, tapi itu ganggu kita terus. Ada enggak? Berdoa ya apa? Pokoknya aku nek kesinggung iki aku mesti ngamuk. Aku nek ngamuk gak gelem ngomong. Mesti dijak ngomong apa gak gelem mau. Karena dewe, dia kok nyinggung aku. Mesti ngomong apa gak gelem mau. Wah, itu jadi kebanggaannya dia enggak? Kebanggaannya dia apa? Supaya orang sama dia hati-hati, jangan sampai nyinggung itu. Ya toh, wah kalau dia sudah kayak gitu, kayak gini, terus orang-orang sama dia nyembah-nyembah, dia kepingin jadi Tuhan. Nek dia sudah gitu, no, ya wis, sekali lagi kon gak menawas yo, aku tambah ngamuk. Wah, sangar enggak? Dan itu jadi kebanggaan, dan itu gak bisa lepas. Dia kalau anak Tuhan sadar enggak itu enggak boleh. Mesti ngampuni kok, padahal dosanya cuma enteng, kecil-kecilan, ngerti? Misalkan sang suami, aku pokoknya nek tidur lho ya. Ojo sampai yo, locak terus gua gepuk. Dek ropo aku bangun wis ngamuk aku seharian. Terus itu terjadi, betul-betul ngamuk seharian. Wah, membuat sak rumah takut semua dan itu jadi kebanggaannya dia. Jadi kalau dia tidur itu semua harus sirep. Sampai nutup pintu itu gini, kayak maling. Kelak gitu. Saya ngomong sama istri saya, keluar dari pintu kamar kalau saya tidur. Apa sih kok nek tutup kok kayak orang medhi kayak maling gitu. Nanti kon ngamuk. Lah apa sih? Dia kok ngamuk gitu loh. Masa tutup pintu gini, ceklek. Kelak gitu. Aku tahu kok. Padahal kalau dia marah, durang gitu. Padahal saya nggak pernah loh. Sampai kalau dia gelak saya marah. Oh no, nggak pernah saya. Dia kayak gitu, mungkin dia sendiri kayak gitu ya. Dia nek tidur saya geludak gitu dia marah mungkin. Jadi dia anggap orang kayak gitu. Ya itu salah satu kayak gitu. Sudah ngikut Yesus bisa terjadi kayak gitu enggak? Bisa. Orang itu baik loh. Tapi jok disentuh iku. Kon garede iku. Wih, tuamu luar biasa. Berarti ada sesuatu yang enggak beres enggak? Dan orang itu tetap megang itu terus. Ada orang kayak gitu. Ada seorang perempuan yang enggak menikah. Ngomong apa, dilokno apa tetap guyu. Tapi soal ngomong, kon apa gak kawin? Langsung mukai. Sing nyuruh dia enggak kawin sapa? Dek dhewe to. Nek ditanya apa kon gak kawin? Gurung entuk jodoh lah wis buyar to. Kan ndak ngamuk-ngamukan. Waduh, kon jok menghina aku yo. Sing menghina sapa? Tanya kok, kenapa? Dan itu jadi dilokno apa dia enggak ngamuk. Tapi pada waktu kita mulai tanya, kenapa kamu kok enggak kawin? Langsung mulai, yo kawin nek enggak mau dilokno kayak gitu bener toh. Aneh itu. Katanya Pak cucu saya aneh itu. Iya kayak gitu. Enggak mau dilokno lemu gitu. Ya kurus dong. Dilokno sembarang boleh nek dia ngomong, "Kon niku kok lemu ya makan gak diton." Langsung. Oleh kon ngelokno aku sembarang ya. Ojo nyinggung-nyinggung badanku ini punyanya Tuhan. Aneh gitu loh. Itu manusia. Ya CB. Ya iya. Enggak ada wida, enggak apa-apa CB.
Manusia gitu, aku mau gemuk, mau apa urusanku. Nah, tahu kalau segala sesuatunya nggak baik, tetapi dipertahankan. Dan itu dia berusaha untuk lepas tapi tidak bisa. Nah, itu oleh Kristus dikasih kekuatan, dan kita pada waktu meminta, Tuhan, aku pada waktu menghadapi ini tidak kuat Tuhan. Kalau aku disinggung ini aku mesti marah. Secara manusia kita nggak bisa. Tetapi segala sesuatu yang nggak bisa kita lakukan sudah dilakukan Kristus di kayu salibnya. Roma 8 ayat yang ketiga dikeluarkan. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena nggak berdaya oleh daging. Ngerti ya? Maksudnya kita ini manusia toh, daging toh. Nggak berdaya, hukum Taurat itu perbuatan. Dengan segala daya kita, dengan segala pikiran kita, dengan segala kemampuan kita, nggak mampu kita melawan kekuatan ini, gitu loh. Aku mau belajar sabar jadi orang. Wis, dilokno apa aku belajar sabar dengan kekuatan sendiri, sampai dengan bertapa, ngerti maksudnya? Sampai dengan menghindari segala sesuatu. Pada waktu disinggung titik, yang rasanya ini, saya pernah ini saya ngomong, ya daerahnya YouTube gini loh, nanti ada orang denger tersinggung ya, tapi kenyataannya kayak gini. Ada seseorang hamba Tuhan, saya sharing sama dia, bahwa hamba Tuhan ini tidak betul dalam mengelola keuangan gini. Dia ngomong apa? Alah, ampunilah. Manusia itu semua kayak gitu, gini. Tapi dia itu saya tidak tahu bahwa dia paling anti dengan kata kalau hamba tuh seorang itu ngelirik perempuan itu dia warnanya luar biasa gitu loh. Terus saya ngomong, iya hamba Tuhan ini banyak dia lakukan hal yang tidak betul ini gini. Yang terakhir saya ngomong, wih jadi hamba Tuhan suka ngelirik pedoan. Kayak gitu, bajingan itu, sikat aja, hancurkan. Loh. Yang tadi mengelola uang yang tidak baik itu dengan ngelirik perempuan itu dosanya sama enggak? Yang tadi dia ngomong ampuni, yang ini dia ngomong sikat aja, hajar saja. Piye gitu loh, pengertiannya piye gitu maksud saya. Kasihnya di mana gitu loh. Kok tidak tetap ngomong ya namanya manusia lah, diampuni, dilayani gitu. Oh kalau kayak gini sudah bisa ini, hajar saja. Kenapa bisa kayak gitu? Karena masih kakek kasihnya ukurannya manusia. Tuhan tidak ngasih ukuran kok untuk mengampuni, benar gak? Petrus ngomong, Guru, kalau ada orang bersalah, diampuni berapa kali? 3 kali? 3 kali itu sama sesuai dengan hukum-hukum Taurat. Kalau dalam hukum Taurat itu 3 kali maksimum. Tapi Petrus ngomong sudah dikali gandakan, 7 kali. Yesus ngomong, 70 kali 7 kali, tidak terbatas. Dan tidak ada kecuali. Tidak tahu? 70 kali 7 kali gak terbatas, ngerti? Isa dalam diri kita. Ya isa, boten sagep. Kemampuan kita ndak isa. Seorang hamba Tuhan itu paling bahaya dinilai sama seorang hamba Tuhan itu baik gini. Tapi, mulai tapi hamba Tuhan ya manusia, jemaat ya manusia. Suamimu manusia enggak? Istrimu manusia enggak? Mertuamu manusia enggak? Sama, semua manusia. Kita ampuni. Aku enggak kuat. Berarti tidak ada roh Allah dalam dirimu. Dikabarkan di sini. Nanti ini di sini dengan setelah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa itu bukan berarti Yesusnya dosa ya. Artinya Yesus datang di dunia sebagai manusia, ya. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Artinya Yesus menerima semuanya itu melalui Dia yang tidak mungkin kita bisa lakukan telah dilakukan oleh Kristus dalam hidupnya. Jadi ingat caranya bagaimana supaya kita bisa melawan kuasa dosa yang ada dalam diri kita, yang nggak mampu kita lakukan.
ingat kasih-Nya, ingat kannya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Waduh, aku gak bisa ngampuni orang itu, kebacut itu. Nek kayak gitu aku sudah bisa. Saya mau tanya, kita tak lebih kebacut di hadapan Allah? Dia ngampuni kita enggak? Dia membebaskan kita enggak? Ingat firman Tuhan, ada seorang yang ubek-ubek hakim. Karena utangnya itu banyak. Sama hakim diampuni enggak? Terus dia tidak bisa ngampuni orang. Bagaimana? Kita ini sebetulnya utangnya sama Tuhan itu bisa kita bayar? Enggak bisa. Dia ampuni kita. Soal pengampunan. Dan Yesus mati bagi kita supaya kita dibebaskan dari kuasa dosa. Percaya enggak itu? Percaya enggak? Kalau kita percaya, kuasa dosa mana yang tidak bisa kita lawan? Dosa apa? Dosa apa sekarang? Perzinahan. Waduh, aku kalau sudah pegang laptop kepingin lihat porno ini sudah tidak bisa aku. Tanganku kayak menuju sana. Secara manusia daging kita bisa nyentetek gini. Tapi hati kita mulai berkata, Yesus telah memberi kekuatan padaku. Kalau berani ngomong kayak gitu, saya jamin di atas nama Tuhan ada satu kuasa yang akan membebaskan engkau. Amin. Aku hadapi pikiran yang kayak gini nih, saya stres aku, gak kuat aku. Kebacut. Biasanya si kebacut itu laki apa perempuan? Sebentar ya, ini tak ambil tisu ya. Aduh. Di sini ada ketok ya. Yang laki apa yang perempuan biasanya? Yang laki ngomong perempuan, yang perempuan ngomong laki. Betul loh? Gak bisa aku ngadapi ini. Yang model kayak gini ndak bisa, Gus. Ingat Tuhan. Dia mati untuk sesuatu yang ndak bisa dalam hidupmu. Dosa itu loh, ngerti? Yang ndak mampu dilakukan oleh hukum Taurat, yang ndak mampu dilakukan dengan kekuatan kita. Yang daging ini loh. Telah dilakukan Yesus di kayu salib. Dilakukan itu apa? Dosa itu loh dikalahno. Amin. Kita ndak mampu. Ngadepi ini aku susah, aku stres, aku waduh bingung aku. Berat aku ngadepi orang model kayak gini. Sudah terlalu ini, kalau tak pikir aku bisa gila. Bipolar ya gila itu ya. Itu telah diselesaikan di kayu salib, bukan Yesus aja jadi gila, bukan. Tapi dosa dikalahkan. Aku ingat. Ini sudah dihancurkan oleh Kristus di kayu salib. Dia memberi kekuatan kepadaku. Aku bisa lawan ini. Caranya kayak apa? Firman Tuhan ngajari enggak? Supaya kita jadi terang bagi orang lain. Dan kalau terang itu ada dalam diri kita, gak mungkin terang itu bisa disembunyikan di bawah kantong. Terang itu akan terus keluar. Kita itu loh, fungsinya seperti itu. Kalau ini ada di antara suami istri yang lagi pacaran itu, tanamkan ini dalam otakmu. Maka kau akan menjadi suami istri yang baik. Damai sejahteramu itu terus dalam keluarga itu akan hadir. Karena ada firman dalam hidupmu. Firman itu adalah pelita hidup. Akan menjadi kekuatan dalam hidupmu menghadapi situasi apapun juga. Gak ada ini. Manusia ya. Tapi kita harus siap. Kita diajarkan di dalam pengertian supaya kita menjadi Injil yang hidup. Benar kan? Dalam hidup kita. Yesus ngajar di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai 15. Ini harus ada dalam diri kita, ya. Harus ada dalam diri orang percaya.
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita ini garam dunia. Ya, di dalam Markus pasal 9 ayat 50 ini lebih jelas. Coba kita lihat. Ya, yang megang laptop biar latihan bener. Garam memang baik, tetapi jika hambar menjadi hambar, jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Dijelaskan ini toh. Kita kalau nggak bisa menjadi garam. Garam itu membuat kita menjadi sesuatu yang ini Tuhan ini ngajari luar biasa. Ini cuma saya gambarkan di dalam kehidupan aja ya. Ada orang yang tidak bisa jadi garam, ngerti? Saya punya teman ya, kita ini seneng, wah yes kita mau pergi kemana, aduh seneng aku gini ya. Datangin orang satu, aku melok, semua langsung, ada tuh kayak gitu tuh, bener gak? Kita sak kumpulan, wah anak Tuhan, yes ayo mana yang lencer gini, anak itu datang, aku melok ya, hah? Kenapa kayak gitu? Tidak terasa bahwa dia itu menjadi pengganggu, gitu loh, gak jadi garam. Kemarin pada waktu ke villa makan rawon enak nggak? Enak ya? Udah ngomong nggak enak loh, kata kasih lagi. Enak toh? Kemarin datang lagi, tak pesen lagi. Sebelumnya saya protes, asinan ngomong kayak gitu toh. Kemarin nggak dikasih uya weh. Saya promosi gini-gini, ya toh, sama yang datang. Enak rawon sip iki, mau kabeh ngomong sip iki. Orang-orang makan, enak. Saya makan. Loh, kok enak apa? Anyep kok enak sih? Saya ngomong kayak gitu. Gak wani ngomong Pak Titi. Lho ki opo? Tak telepon orangnya. Lho kok anyep ki opo? Kata kasih uya. Empal tok sing tak kasih uya. Lho lah padha rawon banyu mbek empal. Serius ini, mau dicoba tak? Masih ada itu, gantek. Mau tak bawa pulang, nanti saya takut dia lolo istri saya toh, yang jaga villa. Kasih uyah sing akeh badoken dhewe. Ajan orang-orang mangan no. Ya, istilahnya gitu. Ya, tapi sekarang kita ini dalam kehidupan ini hati-hati. Kita dalam satu kumpulan, kita merasa nggak punya. Paling nggak punya misalkan, atau kita paling punya. Saya bicara paling nggak punya dulu. Kita kumpul, mereka mau makan enak-enak, terus kita ini nggak punya duit, gitu. Kita bareng sama mereka, terus kita berpedoman, mereka harus yang ikut kita, berarti mereka jadi menderita semua nggak? Mereka mau makan makanan yang mahal, tapi dia mau minta, aku pecel aja. Kok nggak pecel, gak setia ambil aku. Wih, pernah kejadian kayak gitu nggak? Pada waktu dia dipaksa makan sini, makan duduk tapi mukanya gini. Loh, guyu. Pernah kejadian kayak gitu enggak? Bisa gitu enggak? Semua harus nurut dia, harusnya kan enggak kayak gitu. Kita enggak punya pada waktu mengikut mereka asal tidak menghina kita, mereka tidak merendahkan kita. Kita diajak mereka dan mereka tahu dan kita tahu diri juga, ngerti? Ya biasa saja, ngerti dong? Dan kalau kita merasa uangnya banyak, yang nggak punya semuanya, kita tidak bisa ngikuti mereka. Ini ada 10 orang, yang 9 orang nggak punya, kita yang paling punya. Ayo makan di sana. Mereka nggak punya semua toh, tak bayari, tapi makanya dia yang ngatur. Kon paling situ ya. Pak Wani kon separuh. Yang menderita semua, bener nggak? Tapi dia kalau paling kaya, terus semuanya diajak ayo makan. Ayo. Jadi garam semua jadi senang kayak apa? Diajari kita ini supaya jadi berkat satu dengan yang lain, bener gak? Yang gak mampu merasa semua harus nuruti dia. Kan menyinggung, aku memang gak ada duit ya. Mangan bistik, aku kepingin tempe. Pokoknya tempe. Nek mangan tempe aku seneng, mangan bistik gak seneng.
Kon pikir kon bayar aku seneng, gak seneng. Aku tetap merungut. Ya, semuanya makan mau guyu-guyu dia gini. Yang 9 jadi kayak apa? Aduh, kok ono macan nang gini ya. Membuat jadi seneng apa enggak? Harusnya ya biasa toh. Yang 9 gak nuntut dia harus bayar, gak nuntut apa kok. Ngerti? Gitu dia mau jadi Injil. Yesus baik. Kok naik pekor manganan petotak-petotok ngono kok. Bener gak? Anak Tuhan itu diajari bagaimana tahu diri. Ngerti? Terus dia enggak punya. Aku nek gak diladeni, aku berarti dihina. Wih, gawat ini. Ada orang kayak gitu enggak? Enggak ditawari, mentang-mentang enggak bayar gak ditawani. Pun enggak kesudian aku. Kamu pesan apa? Air putih. Gak makan aku, warak. Sing lainnya bingung semua enggak? Tadi katanya luwe. Ini jangan. Kalau kita mengabarkan Injil, ketika kita kayak gitu mana jadi berkat? Gak bisa toh? Ini saya kasih penerapan dalam hidup. Gitu loh. Bukan kita, aku gak duwe kesempatan dijak. Pesan apa? Saonoe kabeh sing bayar DE. Ya gak betul, ngerti maksudnya? Bukan kayak gitu. Kamu harus jadi garam dunia. Garam dunia itu tidak harus kaya. Garam dunia itu tidak harus miskin. Garam dunia itu tidak harus pinter. Garam dunia itu tidak harus bodoh. Tapi garam dunia itu di mana kita akan membawa dampak kepada yang lainnya. Ini penting. Siapa yang ikut? Titi. Wah, ini seneng aku. Puji Tuhan. Ini maksudnya. Gitu. Siapa yang ikut? Sandi. Oh gak apa-apa. Wongnya menang tok. Dia apa-apa menang. Jadi pasti lumayan. Ngerti? Yang dia. Oh gak apa-apa. No, itu center kelas itu. Misalnya kayak gitu. Nggak apa-apa. Ngerti? Ngejak itu. Metok-tok itu. Repot. Ngerti? Ya. Karena banyak orang kayak gitu. Saya sudah 62 tahun. Mungkin di antara kalian lebih ada yang lebih tua. Nah ada loh ya. Jadi keadaan hidup kita bersosialisasi dalam lingkungan aja kita tidak boleh kayak gitu. Apalagi kita sebagai anak Tuhan. Di mana kita ditaruh, kita harus jadi berkat bagi lain. Berkat itu dengan cara kayak apa? Bukan selalu memberi duit, tapi membawa garam. Membawa sesuatu yang membuat semua orang menjadi nyaman, enak gitu loh. Dia datang yang lainnya merenggut, dia datang bisa membuat ketawa. Yang lainnya stres, dia datang bisa membuat senang. Duduk jadi banyol-banyolan. Tapi betul-betul membawa satu dampak yang rasanya menghidupkan suasana. Setelah mereka gitu, kita ngomong Injil, mereka jadi percaya enggak? Mereka jadi terkesan enggak? Kalau kita di mana-mana hadirat kita enggak bisa seperti gitu. Menginjili apa? Perlu yang kita yang diinjili gitu loh. Orang ini troublemaker ini. Di mana-mana membuat orang stres. Terus kita ngomong, percaya Yesus. Kalau kamu tidak percaya Yesus masuk neraka, mlebu rokok dewe. Mangkel sih, ngerti? Tapi kalau di mana-mana orang ini jadi berkat, omongannya dia orang senang pada waktu dia berbicara, Yesus itu Tuhan. Orang itu dengarkan dengan semangat. Janji saya toh, tema tahun ini apa? Injil diberitakan. Itu yang pertama, garam. Dan itu harus ada dalam diri kita. Yang kedua, Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau Kristus ada dalam diri kita sebagai terang, pasti ketok, nyata gitu loh. Tingkah lakunya ketok. Belajar seperti Yesus, maksud Yesus itu di mana-mana jadi troublemaker, enggak loh. Dia datang di mana orang berduyun-duyun datang enggak? Semua orang kepingin ketemu sama dia enggak? Semua orang kepingin ketemu sama dia, semua orang merasakan jadi berkat di dalam hidupnya, betul enggak? Karena Yesus duit akeh, karena Yesus uangnya banyak, baru orang ngumpul semua. Kita belajar, dia jadi terang itu bukan karena dia konglomerat. Memang dia bisa kasih roti, tapi ngasih roti itu masa membuat orang bisa kok disebut konglomerat? Kan enggak tuh. Kasih 5.000 orang roti, mari gitu mending dikasih malah digegeri, bener enggak? Kamu ikut aku karena kamu dikenyang toh? Ya toh?
Tapi semua orang mau ikut dia itu karena apa? Kita bagaimana dalam hidup ini? Suami istri aja, kau di sana, aku di sini. Cik Bibing di bawah, aku di atas. Rumah timbal di orang dua tok, satu atas satu bawah, satu atas satu bawah. Terus gini, ya repot, gak pernah rasanya kepingin ketemu gitu toh. Ketemu di ranjang, wes tidur sana, tidur sini. Ya nggak bisa, ngerti? Bagaimana caranya kita ini bisa rasanya kepingin ketemu? Karena apa? Gampang-gampangnya nih bahasa pergaulan itu Pak, ngangeni, ngerti? Waduh, lama nggak kebetuk Ratna, minggu kebetuk Ratna sama Simon, dia ibadah dengan firman. Wah, dia antusias sekali untuk mendengar firman, saya senang. Ya toh? Karena ada Kristus dalam hidupnya. Firman diberitakan. Kalau datang di sini terus gini. Dengan firman. Saya nyampe no firman kan. Apa? Oh iya. Hah? Apa? Oh iya. Bingung saya bisa, ngerti? Tapi kalau dengarkan firman rasanya, wah diberkati apa. Jadi sama-sama ada. Kalau kamu rasa diberkati, dengan firman Tuhan, saya pun diberkati dengan gayamu, ekspresimu. Dengarkan firman, apa? Ya bahaya, bukan kayak gitu. Ngerti maksudnya? Gak bisa disembunyi. Seseorang yang cinta Tuhan, seseorang yang benar-benar ada Kristus dalam hidupnya, gak bisa disembunyikan, akan nampak dalam hidupnya. Amin. Nampak, dimanapun dia akan nampak Kristus itu hadir dalam hidupnya terus. Kamu adalah terang, kita ini terang dunia, kota yang terletak di atas gunung. Gak mungkin tersembunyi, gak mungkin. Artinya gak mungkin tersembunyi. Nggak, saiki waktunya aku gak bisa dilihat, gak bisa. Akan nampak. Ya cari mantu gitu Bu. Nampak Kristus enggak? Enggak nampak, rambutnya dia gak gondrong, bukan kayak gitu. Hatinya nampak penuh kasih, mengasihi. Di mana di hati jadi terang, bakal mantu ketemu. Ya bahaya, bukan seperti itu. Menjadi kerinduan, dimanapun dia hadir rasanya padang. Wah kalau sudah kayak gitu seneng enggak? Yang dia datang di rumah itu padang, bukan batuknya gelimis, bukan. Tapi dia datang sukacita, sandi, yoyo. Seneng saya ngerti. Yoyo gede, wah lucu, yoyo seneng. Itu sesuatu yang harus hadir toh. Kecuali dia kalau nggak nampak Kristus datang kayak setan. Wih, wedi. Itu datang membuat orang susah semua. Ada yang kayak gitu? Ada. Saya paling nggak seneng digitukan loh. Aku gak pernah jahat loh sama anak sama, weh papa. Apa usia papa ini? Bingung saya. Masa papa jahat? Kan enggak. Tapi saya bukan jahat kok, saya tahu. Mereka mengasihi saya. Mereka menghormati saya. Papa itu karena apa? Dia banyak lakukan salah. Jadi papanya datang dia langsung diem. Kalau gak ada papanya teriak-teriak saya dewe toh. Terus ayat yang ke-15 Matius. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Jelasnya di dalam Markus pasal 4 ayat 21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Jadi jelas, ya kita ini gunanya supaya orang bisa kenal Injil melalui hidup kita, bukan kita yang ditinggikan, tapi Kristus yang ditinggikan. Ya, karena di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12, ini yang terakhir.
Milikilah cara hidup yang baik di bawah tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, semua orang maksudnya ya, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Jadi apa? Kita harus jadi Injil yang hidup. Untuk ini tidak gampang. Saya sebagai gembala di tempat ini, untuk mengajarkan hal yang seperti ini tidak gampang. Karena kalau saya ajarkan seperti ini bagi orang yang tidak kenal Tuhan, dia anggap kebodohan. Jelas firman Tuhan ngomong toh. Tadi saya buka di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 23. Coba di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 23 dan 1 Korintus pasal 2 ayat 14 mungkin. Coba 1 Korintus 2 ayat 14 atau 2 Korintus lupa aku. Ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya, kalau saya sih secara rohani, saya jelaskan tadi aplikasi dalam kehidupan kita. Jelas toh? Di dalam pergaulan, di dalam apa? Tidak akan lepas toh? Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangat luar biasa sekali. Itu memang menjadi tugas kita. Tetapi kita jelas, kita tahu, kalau itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, kita mau memberitakan Injil ini, kita siap untuk dicemooh. Ngerti maksudnya? Kita siap untuk diolok-olok, kita siap untuk dianggap goblok, gitu ya, bodoh, gak usah khawatir. Ya, karena satu hal di dalam perintah Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, semua kita tahu toh amanat agung, tapi saya buka di dalam Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ini janji Tuhan loh, yang kita percayai. Kalau kita berjalan dalam firman-Nya, yang saya ajarkan tadi, kalau kita berjalan dalam firman-Nya, kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak dalam hidup kita dicemooh orang, kita diolok orang, gak usah kecut. Janji Tuhan ini, karena Dia tetap menyertai kita. Wah, ini luar biasa loh. Banyak orang ngomong aku percaya Tuhan. Tetapi kok lebih percaya yang kita hadapi dalam pikiran kita. Padahal kalau kita memetik tadi perintah Tuhan itu dan kita terapkan dalam hidup kita baru sadar apa enggak? Garam dunia itu apa? Selama ini aku jadi garam dunia apa enggak? Aku selama ini jadi terang dunia apa enggak? Selama ini aku jadi ini apa enggak? Atau selama ini aku seperti orang Farisi? Wah, bahaya toh. Dari itu hari ini kita belajar. Kalau kita bisa ini semua itu karena satu. Karena Kristus mati di kayu salib. Kenapa? Karena Kristus mati di kayu salib ada satu perubahan dalam hidup kita. Dengan kematiannya di kayu salib, Dia menebus hidup kita. Bukti bahwa penebusan yang Tuhan Allah terima, Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kebangkitannya membawa satu dampak dalam hidup kita. Dosa dikalahkan. Karena bukti telah dikalahkan. Kekalahan dosa memiliki satu dampak dalam hidup kita. Apa? Bagi setiap orang percaya. Saat itu juga kalau kita percaya, Roh Allah diberikan dalam hidup kita. Tujuan Roh Allah diberikan dalam hidup kita, tujuannya untuk apa? Supaya Roh Allah itu seperti sebuah magnet yang selalu melekat dengan firman-Nya. Dia akan bekerja melalui firman-Nya, mengubah akal budi kita. Yang tidak serupa dengan dunia lagi, tapi menurut gambar anaknya. Amin. Dengan seperti itu, cara hidup kita di dalam dunia akan memberikan satu dampak. Kita akan jadi garam. Di dalam apa? Pergaulan. Manusia ini manusia sosial, selalu butuh pergaulan. Dan di mana kita berada, kita jadi garam yang membuat semua menjadi damai. Baru kita bisa nginjili. Kita jadi terang.
membuat mereka yang gelap melihat cahaya terang melalui hidup kita. Karena Kristus ada dalam hidup kita. Melalui hal itu, kita baru bisa menginjili. Kalau kita tidak ngerti hal ini, tiba-tiba kita menginjili, goblok dianggap seperti itu. Apalagi hidup kita tidak bisa menjadi contoh dalam kehidupan kita. Rumah tanggamu sekarang mungkin mengalami masalah. Kehidupanmu mengalami masalah. Karena kau lepas dari firman-Nya. Di mana 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah memberikan hidupnya supaya kita bisa lepas dalam hal ini. Kita menjadi orang Kristen, saya sudah mungkin berapa puluh tahun, Anda mungkin berapa puluh tahun juga. Kalau masih terikat dengan hal yang seperti ini, mintalah kepada Tuhan. Tuhan berjanji, ketok dibukakan, minta Tuhan beri. Dalam arti apa? Engkau dikasih hikmat, supaya kita bisa dilepaskan dari hal-hal yang membuat hidup kita rasanya tidak bisa bahagia, biasa sejahtera. Melalui pengertian firman Tuhan ini, bukan saya yang jamin, tapi firman Tuhan yang jamin. Keluarga-keluarga yang sudah disatukan sama Tuhan, tidak ada satu kuasa yang sanggup memisahkan. Mungkin hari ini suamimu belum percaya Dia, tapi melalui hidupmu kau dipakai Tuhan, supaya suamimu akan menjadi percaya dan akan datang di rumah Tuhan. Mungkin dalam lingkunganmu, kamu, kita, itu akan Tuhan pakai sebagai terang. Dan kita mungkin dihina, tapi gak usah khawatir. Kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, dan kalau Tuhan mengizinkan mereka percaya, kau akan jadi berkat bagi setiap orang. Mari kita tundukkan kepala.